Souls, pagi ini di rumah gue lagi seru banget ditemenin dengan Kak Adelin Windy dan Sora. Halo. Jadi aku kenal sama Kak Adel, sebenarnya belum lama-lama banget ya Kak Adel. Kita pertama ketemu di Bali karena Kak Adel ini memang iya. Sora suka banget sama ini minuman yang tadi aku bikin. Nah, jadi aku ini kenal Kak Adel, waktu itu kita ketemu di Ubud karena Kak Adel tinggal di sana. Nah, Kak Adel ini adalah seseorang yang merupakan healing practitioner, di mana journey-nya Kak Adel tuh sebenarnya sangat menarik sekali ya. Ceritanya panjang, ceritanya seru, naik turun, tapi sekarang luar biasa banget. Kak Adel adalah seorang pendiri dari Singing Bowl Indonesia gitu. Nah, sekarang aku pengen ngajak Kak Adel untuk ngobrol-ngobrol di Mars. Aku pengen denger cerita Kak Adel, perjalanan hidupnya seperti apa, menjadi seorang, aku mungkin kalau aku bisa persingkat dalam dua kata, aku ngelihatnya Kak Adel itu juga termasuk mindful mother. Ya, karena Kak Adel dari yang Kak Adel share di Instagram gitu, gimana menjadi mama Sora, single parent, terus menjalani healing journey Kak Adel sendiri gitu, dan segala yang di-share itu benar-benar akarnya adalah mindfulness. Tapi banyak banget sebenarnya rincian lainnya ya. Nah, sekarang mungkin yang pertama aku mau tanya Kak Adel, how are you? Gimana kabarnya? Fresh, happy, content. Ya, itu dia. Yes, aku senang sekali dengernya dan senang banget Kak Adel mau datang ke sini, main ke sini. Thank you banget. Sora gimana kabarnya? Enak. Enak. Oh. Sudah. sama Mbak sana. Mau sama Mbak? Kalau di sini juga nggak apa-apa, bebas mau di sana apa gimana? Nanti persis minum. Nah, aku mungkin langsung nih Kak Adel, aku pengen denger ceritanya Kak Adel. Nah, Kak Adel kan kalau yang aku tahu itu mengajarkan selain singing bowl, di mana Kak Adel mempraktekkan itu, melakukan healing melalui singing bowl kepada orang lain. Terus juga ngajar pelatihan juga kan untuk orang juga melakukan sendiri, sama ngajar buteiko juga bareng sama Gobin. Ya. Nah, Kak Adel ini pertamanya menemukan singing bowl sampai jadi practitioner singing bowl tuh gimana ceritanya? Sebetulnya dari kecil aku sudah punya bahan bahwa ada sesuatu yang tidak kelihatan yang aku ingin gali lebih dalam itu dari kecil. Jadi orang tua melihatku, ya mungkin sebagian orang bilang rebel ya, anaknya berontak padahal dari kecil. Jadi nggak mau belajar sesuatu yang sifatnya konvensional. Kalau anak-anak lain itu disuruh duduk belajar apa, nah aku nggak mau karena aku ngelihat nggak tahu rasanya ada sesuatu yang bisa digali. Nah, rasa-rasa itu sebetulnya sudah ada dari kecil banget. Kurasa dari SD itu sudah ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, perjalananku untuk menemukan singing bowl ini itu ya dimulai dari masa-masa itu, Cak. Jadi contohnya aku ingat itu SD, mungkin kelas 3 atau kelas 4. That was my first time untuk coba suicide. SD? Kelas 3 atau kelas 4. SD kelas 3 melakukan percobaan bunuh diri. Kok bisa? Karena mungkin stres anak-anak yang cukup tinggi, tapi bukan stres dari sekolah ya. Tapi tekanan lingkungan, jadi keluarga, satu rumah tuh rame-rame kan waktu itu. Jadi rasanya... Kak Adel tuh berapa bersaudara? Sebetulnya sendiri. Oh, tunggal, oke. Iya, sebetulnya sendiri. Nah, terus aku sering nonton wayang. Nah, di wayang itu ada cerita, lupa, mungkin Sri Kandi kali, dia membuktikan bahwa dia bisa pergi ke kayangan atau ya sesuatu seperti itu. Dia pakai keris. Oh, oke. Dia potong. Jadi belajarnya dari situ. Belajarnya dari situ. Jadi aku ngerasa kayak aku kecewa sekali dah sama hidup.
Itu dari kecil. Itu bisa ya anak secara, maksudnya aku baru tahu loh, secara psikologis anak yang belum puber gitu, maksudnya masih kelas 3 SD punya stres sampai dia dapat ide untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata bisa. Bisa banget, Cak. Dan oke. dulu itu aku punya tas, tahu nggak sih tas yang dilipet jadi kecil, ya. Nah itu aku isi baju-baju Untuk? kabur dari rumah. Oke. Nah itu aku taruh di bawah kasur. So nggak tahu setiap hari selalu ada dorongan untuk mengakhiri hidup atau kabur dari rumah. Oke. Ini semua terjadi dengan alasan tekanan-tekanan yang didapatkan di dalam rumah gitu. Betul sekali, tekanan yang didapatkan di dalam rumah. Nah, terus udah SMP kan aktivitas sekolah mulai banyak. Terus SMA aku percobaan kedua adalah percobaan pertama gagal. Gagal karena tahu nggak sih pakai apa? Apa? Rautan. Hah? Yang rautan yang but pensil? Iya, jadi aku pakai aku lupa pulpen atau apa untuk ngeluarin obengnya, lalu pisaunya tuh aku pakai buat motong. Karena aku ngelihat pensil aja yang tajam gitu diserut gitu bisa cepet, apalagi kulit kita yang sensitif gini, yang tipis gini pasti akan cepet sobek gitu. Itu nggak ada rasa takut Kak sebagai anak umur 8 tahun lah gitu? Wah, saat itu apa saking sakit yang dialami secara dalam hati udah terlalu besar sampai bodo amat mau sakit kayak apa, aku cuman pengen mengakhiri hidup saking. Rasanya itu, ini masih ada bekasnya. Oke. Masih ada bekasnya. Oke. Nah, terus pas SMA itu juga sama. Karena tekanan-tekanan kayak kamu harus jadi orang yang sempurna, kamu harus masuk IPA, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi orang yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga, kamu harus jadi orang yang dipandang hebat gitu kan. Wah, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sementara anak-anak kan pinginnya kreatif sesuai dengan keinginannya sendiri, kan kita juga bingung ya, maksudnya itu kan masa-masa mencari ya, mencoba sana sini, coba sana sini. Aku minum obat pusing yang depannya P itu 4 papan, jadi 4 kali 4. Oh, 4 kali 4. 4 itu 4 kali 4 berarti 16 ya. Wow. Tunggu dulu, 16 butir. Aku kunci kamar, bilang mau tidur siang, terus aku minum, mati enggak, pusing iya, vertigo berhari-hari. Oh my god, wow, ini seru banget loh. Kenapa kamu pengen main? Apa mau main sama Lisha? Apa gimana Itu Kak? mimim ini sama minum sama tante. Ini sedikit-sedikit. Boleh deh temenin Sora main sama tante Lisha ya, apa kakak sih panggilnya? Kakak aja. Kakak. Tuh, Sama kakak. tuh. Di situ bawa gelasnya sayang. Berarti ya. Oke. Terus Kak, tadi sampai ketika remaja berusaha percobaan kedua. Yes. Terus aku waktu remaja itu ngerasa nggak ada self worth. Rasanya nggak cukup percaya diri. Karena gini, aku tumbuh di lingkungan teman-teman yang kebagi dua banget. Jadi ada dua poros yang sangat-sangat jauh berbeda. Yang satu ini kalau kita bilang di tim olahraga tuh underdog lah, yang mereka nggak diperhatikan sama keluarga, society, ini cewek-cewek biasa gitu, teman-teman biasa gitu. Nah, yang satu lagi nih anak-anak gaul dalam tanda kutip. Nah, aku udah di tengah-tengah. Aku ngeliat aku nggak bisa ke atas, aku juga nggak mau ke bawah gitu jadinya. Nah, tapi kan anak remaja itu kan tekanannya kuat banget, Cak. Ya kan? Karena kita dapat informasi dari majalah. Zaman dulu tuh belum ada internet seperti sekarang. Kalau ada internet mungkin sekarang itu minumnya nggak 4 papan, mungkin 1 kotak kali minumnya ya, karena super stres banget. Jadi ngeliat teman-teman udah bawa majalah ngeliat orang-orang harus tampil cantik, orang-orang harus tampil seperti ini, seperti itu, seperti ini. Sementara di salah satu sisi hidupku, hatiku ngerasa kayak aku nggak pingin seperti itu juga gitu, just different gitu. Tapi harus ya begitu juga, kalau nggak aku sendirian. Nah, ternyata setelah dewasa ada satu hal yang aku temukan adalah ketakutanku akan sendirian.
ketakutanku akan merasa lonely gitu. Nah itu dia. Itu disadari pas umur berapa, Kak? Itu disadari ketika usia masuk 30. Jadi sebenarnya sudah ada dalam diri dari dulu banget, tapi baru diakui bahwa itu ada. Betul. Pas 30, umur mau 30. Betul sekali. Dan tekanan-tekanan seperti you have to be perfect, kamu harus jadi orang yang begini, kamu harus begitu, mindain barang aja tuh harus super hati-hati. Kalau minum itu jangan sampai gelasnya jatuh, karena itu selalu dikoreksi, selalu dikritik, selalu terimanya itu. Nah, sementara pujian-pujian itu nggak pernah ada, apresiasi lah tepatnya, bukan pujiannya, itu hampir nggak pernah ada. Gitu. Nah, jadi hidup di lingkungan yang seperti itu akhirnya membentukku, aku harus jadi orang yang hebat banget. Tapi di sisi lain aku juga merasa banyak kehilangan dan merasa kuat sekali rasa sendirinya. Gitu. Dan sejalan dengan itu aku juga mencari sosok figur ayah kan, karena jarang sekali bisa komunikasi langsung dengan papaku. Jadi itu kalau deket sama cowok carinya yang bisa replace si figur ayah itu gitu kan, dan kan nggak ada yang bisa ya Cak ya gitu kan, itu kan berbeda banget gitu. Tapi ternyata itu semua punya benang merah. Semua datang begitu kuat. Aku belajar healing start dari usia 20. Aku pertama kali belajar Reiki. Ya, waktu itu masih kuliah. Terus aku pindah ke Jakarta dari Bandung waktu itu habis kuliah, belajar yoga, belajar meditasi, terus yoga dan lain-lain, dan salah satunya adalah akhirnya aku belajar energi dan kena sama si singing bowl ini. Ya, perjalanannya yang panjang banget. Dan semakin kesini itu akhirnya semakin tahu bahwa ternyata yang membentukku seperti ini adalah masa laluku dari kecil. Dan kalau aku tarik ke belakang, aku kecil, mamaku mungkin stres banget ya, karena hidup sendiri dulu di Kalimantan. Jadi dia suka ninggalin aku di kamar, dikunci, karena dia bingung kan mau ngapain gitu kan. Nah, dikunci, anaknya nangis gitu. Nah, trauma-trauma ditinggalkan dan sendiri itu tersimpan. Wow. Untuk mengakui akhirnya bahwa aku ini punya rasa takut lonely, itu kan sesuatu yang besar ya, maksudnya bagi orang-orang yang memang memiliki fear itu gitu. Itu prosesnya seperti apa saat Kak Adel menerima ketakutan itu ada, dan seperti apa ketika belum mau menerima tapi dia juga ada. Bedanya tuh apa, yang ciri-ciri yang dalam perilaku, dalam relationship gitu, dalam hidup Kak Adel? Kayak before dan after realization itu gitu. Iya, jadi kalau dulu aku tuh sangat demanding. Artinya semua harus pada ininya. Order dan struktur yang benar. Iya, dan harus sistemnya harus bagus gitu. Begitupun dalam relationship. Jadi kayak misalnya kayak tidak masuk dalam sistem, dia keluar, oke, cut. Nih kita nggak bisa jalan lagi gitu kan. Dan terus-terusan seperti itu. Ketika aku merasa sendiri, muncul takut-takut yang luar biasa. Misalnya mulai halusinasi, kayak mendengar suara angin yang kuat, kayak mendengar pintu diketuk. Jadi aku pernah tinggal di apartemen cukup lama, 4 tahun. Dan itu mendengar kayak pintu diketuk kalau tidur malam. Terus mendengar kayak bukan hanya diketuk, kadang-kadang digoyang-goyangkan gitu. Itu halusinasinya berarti suara ya, pendengaran? Iya, suara. Itu sampai Kak Adel bisa tahu bahwa itu halusinasi karena at the same time dengar suara itu tahu bahwa itu nggak real, atau dikasih tahu orang kayaknya lo halusinasi deh gitu? At the same time aku tahu itu nggak real. Oke, tapi at the same time juga ngerasa itu beneran, kedengeran. Iya, betul banget. Oh, jadi gitu. I know something's wrong nih dengan ini gue gitu ya. Oke. Tapi ada sisi lain bilang, enggak Del, kamu tuh lagi panik banget, kamu tuh lagi super cemas, gitu. Terus kayak ada yang gedor-gedor. Jadi kayak sebenarnya itu kan hal yang biasa, tinggal di apartemen, di bawah bunyiin meja, di atas bunyiin meja. Tapi kenapa it feels so strong dibandingkan hari-hari momen-momen lainnya, gitu. Nah, itu muncul, Cak. Terus aku bisa nggak tidur berhari-hari,
Dan ada momen-momen di mana aku berusaha mencari obat penenang. Jadi cari ke beberapa teman-teman yang kupikir pernah pakai. Aku nggak mau ke dokter, karena biasanya kalau ke dokter jadi panjang urusannya gitu. Takut gitu kan, untuk minta obat ke penenang, saya punya masalah, tolong ini gini-gini. Nah, itu dia. Jadi yang penting instan buat tenang sekarang iya, aja, tapi nggak jadi panjang nggak gitu. jadi panjang gitu kan. Oke. Nah, terus sudah bedanya adalah ketika aku nerima bahwa ya Adel kamu punya itu, adalah itu nggak lama. Jadi ketika paniknya muncul, ketika sesuatu itu muncul, itu nggak lama. Dan kayak anxiety. Iya. Maksudnya durasi ketika ada anxiety attack atau apapun itu nggak lama. Itu sebentar. Kalau dulu sebelum menyadari lebih lama. Lama. Dan itu kita bingung antara apakah ini reality ataukah ini halusinasi. Kalau sekarang tahu bahwa realitasnya sebetulnya nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Cuman karena ada panik, jadi keluar semua. Nah terus ketika sudah menyadari juga, aku tahu bahwa aku punya itu, aku sedang cemas, aku sedang panik. Kalau dulu enggak, ini apa ya? Kita nggak mengakui, aku nggak mau mengakui bahwa aku sedang panik dan cemas. Apalagi kalau aku cerita, aku pernah sekali cerita sama keluargaku. Keluargaku menyarankan untuk berdoa dan pergi beribadah. Aku bilang, I did it, but it didn't work. Nggak membantu sampai sepenuhnya. Betul. Oke Kak, nah untuk proses sampai kita menuju awareness kita punya anxiety atau trauma di masa lalu dan kita bisa get over it gitu. Walaupun artinya get over it juga bukan udah damai selamanya gitu ya. Pasti masih ada aja cobaan-cobaan dan struggle gitu. Itu kan nggak nyaman ya Kak, maksudnya kita mesti menghadapi semua ketakutan dalam diri kita. Betul. Ya kan, healing proses itu mungkin terlihatnya seperti sesuatu yang indah, realization, enlightenment, apapun itu namanya kan kelihatannya kayak wow, kayak menerobos sebuah portal terus kita masuk surga gitu, rasanya gitu ibaratnya. Padahal itu proses yang sangat menakutkan. True. Ya kan? Betul. Nah untuk Kak Adel, apa yang mendorong Kak Adel ketika pertama kali menjalani proses healing di diri Kak Adel sampai benar-benar aku mau menghadapi ini dan bisa menghandle diriku sendiri. Apa motivasi terbesarnya? Karena kan butuh alasan yang kuat untuk kita mau merasakan semua ketidaknyamanan yang dilalui. Betul. Yang pertama, dulu sebelum aku melakukan healing yang cukup intens, itu affect ke relationship. Bukan hanya relationshipku dengan partner, tapi juga dengan keluarga, dengan orang tua. Jadi aku selalu menghindar ketemu sama mereka karena aku merasa bahwa mereka adalah penyebab semua masalah dalam hidupku gitu. Nah, itu lama banget dan itu sangat kuat. Bukan hanya ketemu tatap muka, tapi juga membaca WhatsApp, terima WhatsApp dari mereka, apalagi kalau terima telepon. Jadi rasa tidak nyaman itu langsung muncul gitu. Nah, bentuknya kayak gimana Kak kalau nggak lagi muncul? Langsung tiba-tiba kayak tension. Iya, langsung kayak freeze. Tapi deg-degan atau apa? Deg-degan. Jadi sampai ke fisik bener-bener real kerasa. Betul banget. Dan itu efek ke fisikku juga. Aku punya alergi, semuanya tuh kayak aku tidak pernah melewati satu hari pun dalam keadaan yang sehat gitu. Kayaknya selalu harus ada diapain, dikasih apa supaya di boosting energinya bagus gitu. Jadi sering fatigue, kayak capek, energi habis gitu ya Kak? Betul banget. Kayaknya harus olahraga terus-terusan supaya adrenalinnya naik, endorfinnya naik. Kalau enggak ya kayaknya bangun pagi sampai besoknya lagi rasanya lemes. Gitu. Nah, itu lama. Nah, ketika aku masuk ke fase healing, itu rasanya seperti ya kita bilang peeling the onion itu kan, ngupas bawang itu. Wah, itu rasanya layer demi layer. Betul, super nggak enak. Apalagi menerima bahwa ternyata bukan karena keluarga, ternyata bukan karena apa, tapi karena memang aku punya belief, aku punya value yang berbeda sama mereka, sehingga
itu mempengaruhi the whole system in my body, sehingga ketika value-nya mereka keluarkan, belief-nya mereka keluarkan, konflik dengan kepercayaanku, dan itu berdampak pada sistem di tubuhku. Jadi kalau aku ketemu mereka langsung konflik, langsung tiba-tiba aku sesak nafas, bentol-bentolku keluar, terus aku mulai tegang gitu. Terus abis itu rasanya pingin tidur seharian. Nah, tapi ketika aku masuk ke dalam fase healing, bukannya langsung fresh selalu ya, tapi aku ngerasa bahwa aku kok bisa belajar rendah hati buat nerima. Iya Del, semuanya itu sebetulnya ada. Jadi sama siapapun kamu berhadapan, yang kamu pikir sudah enlightened sekalipun, sudah tercerahkan sekalipun, konflik akan selalu ada karena kalian punya belief system yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. So, it depends on you Adele, mau nggak kamu tuh rendah hati untuk nerima perbedaan-perbedaan tersebut, dan rendah hati juga untuk nerima bahwa Adele, ini waktunya kamu belajar ikhlas untuk melepaskan itu, dan untuk belajar satu sisi untuk belajar menetapkan bukan protection tapi batasan ya, boundaries terhadap diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya, Mami, aku tidak mau. Kalau dulu kan nggak bisa bilang gitu. Sekarang sudah bisa bilang, aku tidak mau ini, aku tidak mau itu. Belajar rendah hati mendengarkan kata-kata yang dulu kita sebut sebagai penolakan atau punya negative meaning, sekarang sebagai sesuatu yang netral adanya. Kak, ngomongin soal boundaries itu kan sesuatu yang sangat nggak umum diajarkan gitu. Coba kalau misalnya di kurikulum sekolah gitu ya, ada pelajaran how to set boundaries, itu kan luar biasa ya Kak. Jadi aku bahkan sampai sekarang masih terus men-challenge diri untuk bisa set boundaries agar aku karena gimana kita membiarkan orang lain berlaku yang membuat kita tidak nyaman adalah refleksi dari seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri, menghormati dan menyayangi diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak set boundaries, orang lain kan kadang-kadang mungkin maksudnya bukan buruk, bukan bermaksud memperlakukan kita nggak adil, bukan bermaksud merendahkan kita. Tapi karena kita tidak bilang, tidak komunikasi sama mereka bahwa saya tidak nyaman dan lain-lain, jadinya terjadi terus. Betul. Nah, kalau Kak Adele sendiri gimana sih kalau bisa memformulasikan apa sih boundaries itu dan gimana cara mempraktekannya, terutama kepada orang-orang yang paling meng-trigger kita dari kita kecil atau seumur hidup kita gitu, gimana? Betul. Yang pertama adalah understanding we have different value. Kita punya nilai yang berbeda. Misalnya buatku trust itu penting, buat Caca yang paling penting adalah komunikasi. Nah, artinya buatku misalnya gini, turun ke kepercayaanku. Karena aku punya nilai trust itu penting, buatku misalnya ya dalam tanda kutip, orang yang baik adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, buat Caca misalnya orang yang baik adalah orang yang terbuka, bisa komunikasi. Nggak harus bisa dipercaya gitu kan, kita punya ini yang nomor berbeda. satunya beda ya? Yes, nomor satunya beda. Nah, ketika itu kita melakukan dialog atau komunikasi atau kita berinteraksi, nggak harus intens juga, itu kan pasti akan bertabrakan. Nah, aku akan melihat lebih dalamnya. Jadi aku melihat, orang tersebut itu punya value yang berbeda. Jadi kalau buatku minum air putih itu penting, 6 gelas sehari misalnya, buat dia mungkin enggak. Buatku makan sayur lebih penting. Ya sudah, sampai sebatasan itu. Itu yang pertama. Jadi understanding kita punya nilai yang berbeda. Ini penting karena kita semua punya trauma, karena kita punya trauma dan kita bisa istilahnya bisa mematahkan atau merusak sebuah relasi hanya karena kita nggak mau nerima bahwa orang itu memang berbeda sama kita. Ya. Jadi itu akhirnya kalau kembali ke trauma masa lalu, mamaku meninggalkanku di rumah sendirian bukan karena dia tidak mencintaiku, gitu.
tapi dia juga punya kepentingan sendiri sebagai sebuah entity, sebagai sebuah entitas. Bukan dia nggak sayang gitu. Papaku dulu sering pergi kerja bukan karena dia nggak mencintaiku, tapi ada sebuah kepentingan yang dia harus lakukan. Nah, dengan mengerti itu, melihat dari perspektif yang lebih luas, aku bisa terima. Nah, itu tadi yang pertama, mengerti. Yang kedua adalah harapan. Kadang-kadang kita tuh menaruh harapan, belum aja ketemu orangnya, ya, tapi kita sudah naruh harapan. Nanti dia ngomong ini, aku mau balas ini. Nanti kalau Caca tanya ini, aku mau jawab apa. Gitu-gitu ya. Itu nguras energi kita. Oke. Sangat nguras energi kita. Di sisi lain, kita lupa bahwa ya itu akan mengalir se-alami mungkin gitu. Nah, kalau kita tahu bahwa udah Adel, coba kikis harapanmu ya, alami saja apa yang terjadi. Boundaries itu, batasan-batasan itu akan, protection itu akan tercipta dengan sendirinya. Jadi kalau aku misalnya datang ke sebuah ruangan, orang itu bilang, Mbak Adel aku tolong apa gini segala macam. Nah kalau aku udah berharap ini itu, aku akan merasa aku harus melakukan sesuai dengan dia minta, bukan sesuai apa yang Dirasakan sejujurnya. Iya, sejujur-jujurnya. Nah itu kan sebetulnya, jadi boundaries itu bukan hanya menetapkan bahwa kamu tidak boleh melangkah ke dalam spaceku, enggak. Tapi oke, aku mengikis harapanku, biar kamu jadi alami, aku jadi alami. Iya, kan untuk kita sampai bisa menyerahkan secara alami dalam keadaannya nanti gitu kan. Jadi kita nggak merencanakan, kita nggak mengatur kita bakal ngomong apa, kita nggak prepare atau expect apapun gitu. Dan kita bisa tahu bahwa kalau misalnya nanti ada yang orang lain lakukan yang bikin kita nggak nyaman, kita akan tahu kita harus gimana supaya orang itu tetap bisa menghormati kita dan kita pun menghormati dia. Nah, untuk bisa sampai berserah gitu Kak sama the flow of the moment, kita kan mesti kenal dulu sama diri sendiri ya kan Kak. Yang kadang-kadang tuh perlu proses dulu gitu Kak. Nah, itu gimana Kak? Misalnya kita bisa sampai ke situ tuh gimana? Karena kan butuh, kadang-kadang misalnya gini, aku pernah nyoba kayak aku mau orang lain melihat aku ini taking care of myself supaya mereka juga bisa menghargai kalau aku lagi mau taking care of myself dan mereka pun bisa taking care of themselves, menjadikan aku contoh. Tapi ketika aku mau mengkomunikasikan itu aku bingung, gue juga belum tahu sih sebenarnya yang gue mau tuh apa, batasanku sampai mana, maksimal energiku tuh seberapa. Nah itu gimana kita mengenal itu gitu loh Kak sampai bisa trusting the flow. Yes, so basically kita itu tahu konsep, bukan tahu konsep, kita tahu result itu atau proses di dunia itu misalnya cuma segini gitu. Tapi ternyata semesta itu kan dia tidak bergerak seperti ini saja. Dia punya cara luar biasa banyak. Dan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bayangkan keluar ketika kita nggak minta. Jadi misalnya tiba-tiba kok bisa begini, kok tiba-tiba kepikiran begini. Nah, hal-hal seperti itu. Tentu ketika kita punya project, punya pekerjaan, punya sesuatu di masa depan, harus ada strategi. Itu penting banget. Tapi penting juga buat kita untuk nggak melekat sama si strategi itu saja. Karena lagi-lagi ternyata semesta itu bergerak bukan hanya di spektrum segitu. Dia bergerak begitu luasnya. Begitu banyak pengetahuan, begitu banyak hal yang bisa muncul ketika nanti kita butuhkan. Nah, tapi sampai ke titik kepercayaan itu, belief itu, aku ngalami banyak hal gitu. Aku ngalami bahwa kalau mau kerja ya hanya begini kesempatannya. Kalau mau ini hanya begitu. Kalau mau ngumpulin misalnya ngumpulin uang gitu ya buat ngontrak rumah harus caranya ini aja, caranya hanya ini aja gitu kan. Nah, salah satu yang aku lakukan waktu itu adalah selain tentunya dari hasil tabungan adalah melihat keluar dan melihat bahwa ada banyak kesempatan-kesempatan di luar apa yang aku kerjakan sekarang. Gitu. Tapi kan Del, kalau kamu masuk ke situ lagi kamu jadi newbie lagi. Newbie newbie ya, anak kamu baru.
Dia start dari nol start gitu. dari nol lagi. Iya, Gimana kamu ngumpulin kepercayaan dirimu lagi gitu kan. Nah itu dia, being authentic. Jadi otentik. Karena itu dia, aku dulu berusaha untuk ngontrol. Harus ini, harus ini, harus itu. Ternyata berapa juta orang di dunia ini, berapa miliar orang di dunia ini, kalau aku hanya bisa menyentuh 0,000 sekian persen saja, itu kan sudah luar biasa. Jadi itu dia, melihat bahwa ya semesta itu tidak bergerak. Ya, di seputaran itu dia bergerak ke seluruh arah. Gitu. Wow. Jadi itu membuka persepsiku akan banyak kesempatan-kesempatan di luar. Itu tuh Kak, dengan kata lain trusting the unknown. Iya nggak sih Kak? Trusting the unknown. Trusting the unknown, dan dengan kita percaya akan apa ya, rencananya semesta dan yang maha kuasa yang di luar apa ya, logika kita, di luar persepsi kita, malah hal-hal yang lebih besar bisa terjadi. Betul banget, betul banget. Aku mana tahu Cak, waktu aku berangkat ke Bali memutuskan tuh hamil gede gitu kan. Aku hanya memutuskan oke, aku mau pindah ke Ubud. Itu dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke. Uang yang ku punya itu cuma cukup buat Dan sorry, bayar. Kak Adel sendiri ya, Kak Adel itu maksudnya single parent dengan Sora. Single parent. Dengan journey yang luar biasa juga, Iya. ya kan, ceritanya itu. Jadi, oh ya, hati-hati dengan keinginan kita. Kenapa? Karena dulu ketika aku masih mungkin 25-an gitu ya usia itu, aku selalu berpikir bahwa oh aku suatu saat nanti pingin berpetualang dengan anakku gitu. Orang-orang bertanya-tanya, kamu nggak pengen punya pasangan? Oh iya ya, itu aku pikirkan nanti. Kupikir aku pengen berpetualang dengan anakku nih. Ini true story. Oke. Sampai aku bilang ke beberapa temanku dulu di kantor, aku bilang gimana caranya ya kalau ke bank sperma untuk hamil gitu kan. Terus Tapi nggak ada suami yang hidup dengan kita. iya gitu. Terus Oh, jadi Kak Adel tuh dari dulu punya keinginan aku mau punya anak, tapi masalah pasangan nggak dipikirin lah, nanti aja gitu. Iya, aku Oke. nggak pikirin gitu. Oke. Karena itu dia, aku ngerasa bahwa punya dan tidak punya pasangan kayaknya sama-sama ngerasa lonely waktu itu seperti itu. Oh, oke. Ya, nah, Oh, wow. Oke, jadi nggak make a difference adanya pasangan itu nggak membuat jadi lebih safe. nah itu dia. Terus beberapa tahun kemudian aku selalu bilang, aku sempat nikah dulu kan, terus divorce. Tapi dalam waktu proses pernikahan itu aku selalu bilang sama mantan suamiku bahwa, aku pingin banget ke Ubud, ke Ubud pertama kali waktu itu. Nyampe di Ubud aku bilang, aku pengen banget ke Ubud, tinggal di Ubud, gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Dan setiap tahun sesudah itu selalu ke Ubud. Setiap tahun, sekali, mungkin 10 hari bantu di Ubud festival, ya, Bali Spirit Festival. Iya. Terus setiap tahun. Terus aku juga ngerasa, aku kan sering nonton YouTube-nya siapa gitu, Deepak Chopra apa siapa gitu. Aku ngerasa kayak, kok kayaknya ada satu hal yang menarik di sisi ini ya gitu. Kayaknya gimana nih kalau kamu belajar, tapi kan nggak ada keberanian ya Cak. Dan nggak berani bermimpi waktu itu. Karena Dan waktu itu masih kerja kantoran gitu Kak? masih kerja kantoran. Oke, jadi belum menyentuh dunia ini lah ya? Sudah menyentuh, tapi tidak maksudnya hanya untuk diri sendiri. Jadi nggak kasih ke orang lain. Oke. Praktek sendiri. Nah terus sampai pas hamil langsung tiba-tiba kayak oke Del, this is the time, ini waktunya lu harus pindah karena pingin dirawat di Bumi Sehat ya, sama si Ibu Robin. Dan Bumi ya udah, Sehat itu? Bumi Sehat itu yayasan Oke. untuk ibu-ibu hamil Oh, oke. Di Bali? di Ubud. Oke, di Ubud. Nah, ya udah. Segitu uang yang aku punya, DP mobil, itu pun banyak drama, terus dapat mobilnya, terus udah pindahan ke Bali. Sampai Bali, itu belum tahu mau tinggal di mana. Itu suami saat aku Itu kan sudah pisah. udah pisah, jadi di tengah-tengah hamil pisah dengan mantan. Enggak, itu maksudnya? jadi aku itu married 2010, pisah 2013-2014. Oke. Nah, aku hamil, terus aku ketemu sama papanya Sora, terus
aku pisah, 2019 aku hamil. 2019 aku hamil. Oh ya, makanya Sora sekarang 2 tahun. Ya, nah waktu hamil itu kan konflik batin banget, Cak. Iya atau enggak nih? Kalau enggak, dulu mimpiku punya anak, ya berdua dengan dia. Kalau aku terusin, gimana dengan judgement orang di luar sana, gimana dengan pekerjaanku dan segala macam. Pikirannya macam-macam kan. Nah, itu, Cak, momen-momen tiba-tiba ada yang dobrak pintu, tiba-tiba ada yang denger halusinasi halusinasi itu wah keluar lagi. Kuat banget. Jadi setiap malam itu nggak bisa tidur, keringat dingin. Itu dalam lagi hamil? Lagi hamil. Tapi sudah pisah tuh secara fisik sudah pisah sudah sama. Pisah. Oke. Sudah pisah. Ini kan Kak Adel cerita soal ini di IG ya, di Instagramnya Kak Adel gitu kan. Journey Kak Adel yang luar biasa gitu, sampai maksudnya dari masa-masa itu sampai sekarang banyak healing orang lain gitu kan, Kak. Terus aku tuh sebenarnya belum pernah denger ceritanya itu, dan aku malah taunya dari Ilya Anggi yang aksara Jiva. Dia cerita ke aku, Adel tuh ceritanya sebenarnya gini. Jadi pas kita ngobrol makan di Ubud sama Mama, aku belum tahu journey Kak Adel seperti itu. Nah, mungkin kalau Kak Adel nggak keberatan boleh sharing lanjut gimana ini journey-nya gitu. Nah, aku hanya punya uang segitu-gitunya. Aku tidak berani bermimpi aku akan ini, akan itu, akan ini, melakukan sesuatu yang besar. Aku pindah ke Ubud, sampai di Bali nggak tahu mau tinggal di mana. Yang ngecek tuh di Facebook, rumah mana dikontrakin. Nah, nyampe ke rumah pertama, langsung jatuh cinta. Rumah lama tapi bukan yang Caca datang. Terus aku ngerasa kayak, ini this is it. Kalau orangnya kasih, bisa nego, pindah sini, tinggal sini. Itu kemana-mana sendiri pas itu, Kak? Lagi hamil tuh sendiri? Nggak ada kayak temen kayak ada? Nggak ada. Oke. Nah, terus udah, orangnya tiba-tiba oke segitu. Sewa 1 tahun tinggal di sana. Dan luar biasa banget ya, aku bilang bahwa aku tinggal di tempat yang begitu sunyi, begitu gelap. Rumahnya kan gelap banget tuh, kalau hutan belakangnya, Cak. Bawahnya stream. Oke, apa sungai? Iya. Oke. Terus hutan, jadi bener-bener masih hutan gitu. Jadi kalau jam-jam tertentu suka ada monyet masuk gitu kan. Nah, kita bisa lihat tuh monyet-monyet segala, ular apa segala macam, kadal, binatang-binatang. Tapi kok ngerasa bahwa Adel, ternyata lu nggak sendirian. Di momen-momen kamu sendirian secara fisik, kamu punya satu yang nemenin kamu. It's your spirit. It's your spirit. Kamu kalau nggak punya spirit itu, kamu tidak berani pindah ke Bali karena spiritmu itu mendorongmu, kamu nggak akan reach tempat ini. Ya, kan nggak ada yang tahu, Cak. Maksudnya dulu tinggal di apartemen kecil, ngerasa macem-macem, ngerasa halusinasi itu keluar dan lain-lain. Kok tiba-tiba bisa berbalik langsung? Bukan karena ubudnya, tapi karena kepercayaanku bahwa aku punya sesuatu yang menemaniku. It's my spirit. Dan di situ aku belajar. Aku ngerjain semua sendiri. I do some regulation ya, kayak setiap hari aku jalan kaki, kayak Caca, meditasi setiap hari. Setiap hari aku nonton YouTube, setiap hari aku dengarkan podcast ya, sambil mencuci, sambil beresin rumah dan segala macam. Dan ternyata aku tahu bahwa enggak, Del, ada banyak hal di luar yang dirimu tahu, dan itu amazing banget, dan kamu mungkin diciptakan untuk mengetahui hal-hal itu. Wow. Ya, dan di situ, Cak, sedikit-sedikit berani ngebangun brand, bikin apa segala macam, sampai akhirnya kita bisa memutuskan bahwa oke, aku mau pindah tempat. And then dari sana aku bisa pindah tempat. Maksudnya pindah rumah? Pindah rumah. Yang di Ubud juga kan? Yang di Ubud itu, yang Caca datang. Space-nya lebih luas, bisa punya display segala macam. Kita kan di Ubud itu sebetulnya udah nggak punya asisten lagi. Nah, jadi sering banget cuma berdua sama Sora. Cuma belakangan oma opanya Sora datang karena pengen nengok. Tapi di luar hari itu cuma berdua doang. Tapi I feel like iya ya, there's my spirit.
ada itu yang nemenin, ada itu yang ngebantuku untuk membantu melihat kesempatan di luar, sehingga aku nggak perlu lagi bertanya-tanya aku harus gimana nih, aku stresnya seperti apa segala macam, karena aku cukup oke, aku punya itu. Jadi spirit itu kayak keberanian juga ya Kak ya, keberanian, betul. keyakinan sama diri sendiri. Dan itu yang sepertinya kalau aku lihat gitu dari Kak Adel cerita tadi, itu benang merah yang Kak Adel tuh punya dari kecil. Makanya saat kecil ada rasa kayak pengen berontak, nggak mau mengikuti peraturan atau apa ya, societal rules yang kayak kadang-kadang nggak masuk akal, tapi kenapa kita harus mengikuti itu gitu-gitu. Jadi mungkin kalau tidak punya bagian itu, mungkin nggak akan jalani hidup seperti yang sekarang. Betul, gitu ya, betul banget. Nggak kebayang bisa sampai setahun 2-3 kali kami ke Jakarta bikin workshop, workshopnya full. Bahkan ada kalau bikin live IG kan rame, dan aku denger juga yang di temanku yang punya namanya Aksara Jiva, itu dia cerita itu Adelin pas lagi live sama aku itu fans yang militan banget, bener-bener yang kayak oh nggak apa-apa, iya sinyalnya lagi agak-agak hilang, wifi-nya kita tungguin, kayak maksudnya Kak Adel bisa dengan authenticity, being authentic gitu, dengan cerita journey-nya Kak Adel yang Kak Adel tuh nggak menunjukkan hanya kesempurnaan, tapi juga masa-masa paling struggle, masa paling rapuh. Justru di situ orang dari hati mereka tuh percaya dan sayang dan mendengar motivasi dan segala macam healing knowledge yang bisa didapat dari Kak Adel gitu loh. Iya, karena kita semua punya itu dalam diri kita. Kita punya sisi-sisi itu, masa-masa itu. Masalahnya sebagian besar dari kita itu menolak bahwa kita punya sisi kelam itu. Kita punya sisi di mana kita butuh di healing. Kita punya sisi di mana kita juga sering jatuh gitu. Kita kan dituntut untuk harus selalu tampil oke. Ya. Kalau aku berangkat dari sosial media yang dulu harus tampil oke segala macem, sampai akhirnya enggak kok, aku tuh sebetulnya nggak pingin lari, nggak pingin olahraga terus difoto gitu. Aku cuma pingin leye-leye dan aku ngerasa bahwa aku lagi drain banget gitu. Nah, masa-masa itu akhirnya ngeliat bahwa iya kita sering banget dituntut untuk tampil seperti itu, which is nggak apa-apa demi profesional ya, demi profesi. Tapi ini ternyata kita melekat sekali sehingga membentuk satu karakter di mana kita nggak bisa jujur terhadap diri sendiri. Bahwa aku lagi begini, bahwa aku lagi begitu. Caca aku nggak bisa begini, mama aku nggak bisa begini, dan segala macam. Ya. Dan apa yang membuat Kak Adel akhirnya open up lewat sosial media gitu tentang journey Kak Adel dengan Sora gitu, dan semua cerita-cerita Kak Adel itu kan sesuatu yang maksudnya aku ngomong secara ini aja ya, normatif gitu. Pasti kan pro kontra, maksudnya journey-nya gimana sampai ada Sora dan segala macam. Terus Kak Adel membuka itu tuh apa yang mendorong Kak Adel melakukan itu? Karena kan pasti butuh keyakinan yang besar. Betul, Cak. Satu, aku ngeliat di komunitasku itu banyak yang seperti itu sebetulnya. Ya, relasi dengan relasi dengan lawan jenis, terus kita begitu dekat, terus tahu-tahu kita hamil gitu kan. Dan atau mungkin nggak sampai hamil, tapi ada satu relasi kuat yang sebetulnya mungkin buat dia pingin pisah tapi nggak sanggup, atau dia pingin bersama tapi ada restriction tertentu gitu dan macam-macam gitu. Nah, itu yang membuatku ngerasa bahwa hey, kita itu punya itu. Tidak ada sebuah relasi yang jarang banget aku nemukan relasi yang mulusnya kayak jalan tol gitu, kayak dari awal sampai akhir tuh ideal gitu loh, kayak di film-film. Nggak ada gitu. Kita punya masa-masa itu, kita punya masa-masa di mana kita ngerasa tubuh kita dibully secara seksual. Ya, kita punya masa-masa di mana kita ngerasa bahwa aduh nanti gue hamil nih, aduh ntar gue begini nih, aduh nanti gue sakit nih, aduh jangan-jangan dia punya sakit ini nih. So, to be honest, di masa modern ini kita punya itu sebetulnya, kita punya kekhawatiran, kita punya pikiran-pikiran itu. Betapapun kuat norma-norma yang sudah diterapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Tapi itu kan dorongan biologis ya, Cak. Ya kan, bersentuhan dan segala macam. Nah,
Jadi ketika awal-awal aku membuka itu cerita, kok banyak yang cerita bahwa aku punya ini, Mbak Adele, aku begini. Maaf Kak, tadi aku mau make sure I got it right gitu. Pas Kak Adele bilang dibully secara seksual, itu yang terjadi sama Kak Adele atau nggak gitu cerita? Karena aku nggak pernah denger. Ya. Kalau mau bersedia sharing iya, aja. itu dulu beberapa tahun yang lalu ketika aku ngerasa bahwa aku harus nemukan sosok yang ideal, sosok yang memenuhi harapanku. Nah, di sisi lain, aku ya itu, secara seksual aku dibully. Mengalami pelecehan. Iya. Oh, okay. Terus kembali ketika aku kecil, aku juga mengalami pelecehan seksual ya, dari bapaknya tetangga. Jadi anak itu masih kecil, bapaknya, nah aku waktu itu masih SD. Seingatku 2 atau 3 kali gitu. Jadi aku main ke rumahnya, terus bapaknya melakukan memegang organ intimku. Terus I was like nggak tahu apa-apa gitu kan. Sampai ketika aku SMP, aku ngerasa bahwa he did something to me. Lupa ya? Ada beberapa tahun keblok memori itu kan? Betul. Iya, seringnya gitu. Terus Kak, terus muncul lalu aku cerita ke keluarga. Aku cerita ke keluarga, terus keluarga aku bilang, ya udahlah. Nah, the moment kita terima ya udahlah, kita ngerasa self worth kita nggak ada, karena kita ngerasa nggak diperjuangkan hak-haknya. seperti kita nggak berhak untuk mendapat pembelaan. Betul. Dilindungi. Dan betul, dan perlindungan. Akhirnya kita ngerasa sendiri kan, harus fight itu sendirian kan. Aku harus ini sendiri lagi nih, segala macam. Nah, terus ketika dewasa mencari orang yang bisa ngelindungin, ternyata melakukan itu kekerasan itu. Jadi jadi gitu. Oke. Dan untuk aku nggak bisa memahami maksudnya gimana secara berurutannya gitu dalam psikologis dan dalam hatinya seseorang seperti Kak Adele atau yang banyak yang lain yang ngalamin juga ya. Aku banyak beberapa kenal orang yang mengalami pelecehan seksual dan sampai di posisi di mana berani sharing secara terbuka gitu dengan tujuan untuk biar orang-orang yang mengalami hal yang sama bisa terkuatkan gitu dan bahwa kita bisa survive dari itu loh gitu. Betul. Dan aku juga ada satu teman gitu Kak, maksudnya dia mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya dan dia umur 18 tahun gitu. Tapi ketika dia cerita ke orang tuanya, ke ibunya mendinai fakta itu dan menganggap itu tidak terjadi, tapi kayak percaya juga tapi nggak mau nge-handle dan lain-lain gitu. Nah, penolakan yang dirasakan tuh bener-bener besar dan apa yang mungkin message dari Kak Adele gitu bagi yang mengalami pelecehan seksual di luar sana dan masih dalam pain itu yang aku nggak tahu deh gimana ngedesnya, menggerogoti gitu. Tapi apakah possible untuk bisa bangkit? Bukan berarti melupakan, karena kita kan bukan kayak menghapus memori gitu ya. Betul. Gimana bisa sampai menerima gitu Kak? Itu pernah terjadi sama saya, itu bagian hidup saya, tapi saya bisa bahagia hari ini. Yes. Proses setiap orang tentu beda-beda ya lamanya. Tapi aku merasa itu bisa diterima bukan dari lama ya. Mungkin 10 tahun belakangan ini baru bisa terima itu sebagai satu pengalaman. Jadi sudah tidak melabelkan itu sebagai sesuatu yang harus aku hindari lagi. Nah, jadi aku ngelihat bahwa setiap hal di dalam hidup itu pasti punya pelajaran gitu. Nah, pelajarannya bukan menghindari pria atau bahwa laki-laki ada yang seperti itu, enggak. Ternyata kita semua itu punya kedua sisi itu yang akan saling tarik menarik, yang akan saling membuat kita masuk ke dalam kondisi certain conditions gitu kan. Jadi ya aku itu terjadi, aku melakukan apa yang ada saat ini aku lakukan untuk bukan hanya empowered ya, tapi aku melihat bahwa apa yang sudah terjadi nggak mematikan apiku, nggak mematikan sisi kehidupanku gitu loh. Nah, aku tidak lagi mencari support system dari luar. Aku mencari support system di dalam diriku. Dengan baca
buku, dengan baca-baca, dengan menonton dan lain-lain. Itu membangun kepercayaan diri. Itu membuatku melihat bahwa Adele, begitu banyak aspek di dalam semesta ini yang kamu harus belajar dan kamu bisa belajar. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu bukan salah si orang itu, juga bukan salah dirimu. Itu harus terjadi karena kamu belajar sesuatu dari sana. Dan itu tidak mudah gitu. Karena setiap orang yang mau dalam tanda kutip naik terus secara spiritualnya, ya kamu akan melewati masa-masa yang berat. Nah, masa-masa berat orang itu kan berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau aku hanya fokus pada kenapa itu terjadi, orang itu harus aku tuntut, bagaimana segala macam, aku nggak punya waktu, aku nggak punya kesempatan untuk membina diriku sekarang, Cak. Aku nggak punya waktu untuk menyusun strategi ke depan aku mesti gimana, ketemu Caca, sharing ini dan lain-lain gitu kan. Aku akan mikir hanya stuck di masa lalu gitu. Ya, dengan punya keberanian dan tahu bahwa hey, dunia itu luar biasa memberikan kesempatan pada dirimu. Wow, gila keren banget. Aku tuh inget kata-katanya Deepak Chopra. Tadi kan Kak Adel sebut Deepak Chopra. Dia pernah ada satu quote, dia bilang, yang maha kuasa, yang maha pencipta itu kasih cinta dan pemberian yang limitless, endless, gak terbatas buat kita. Tapi gimana dan seberapa banyak seorang manusia bisa menerima itu tergantung dari seberapa dia percaya Tuhan atau yang maha kuasa itu sayang dan memberi buat dia. Betul banget. Jadi betul banget. Nyambung dengan kesempatan yang ada sebenarnya di dunia yang Kak Adel barusan bilang, sebenarnya itu limitless, tapi apakah kita mau menggapai itu, percaya itu ada atau enggak ya Kak Adel? Betul sekali. Iya. Wow, Kak Adel makasih banget. Ini obrolannya seru banget. Udah berapa menit Pak? Sejam. Udah sejam, oke. Sekarang nggak berasa. Dilanjutkan offline. Yaudah. Nah sekarang aku pengen nanya nih si Kak Adel buat closing aja. Ini kan singing bowl-nya Kak Adel yang Kak Adel bawa-bawa nih. Kemarin habis workshop juga di Jakarta ya. Nah ini tuh boleh nggak kasih tunjuk caranya gimana, terus benefitnya tuh apa aja gitu buat kita? Yes. Nah, singing bowl ini kita setidaknya pakai 2. Yang pertama adalah suaranya itu mengubah gelombang otak dari beta, alfa ke theta. Syukur-syukur bisa delta. Tapi beberapa singing bowl itu bisa membuat kita ke hyper gamma atau lambda. Jadi gelombang otak kita itu sebetulnya bukan hanya gamma, beta, alfa, theta, delta, tapi ada hyper, gamma, dan lambda. Itu higher, deeper, Connections, consciousness. Okay. Ya, mereka yang sering meditasi lama dan mereka yang mengolah diri seperti itu, nah itu bisa sampai ke state itu. Jadi kalau kita pernah dengar tentang out of body experience, astral itu segala macam, nah beberapa singing bowl itu bisa membantu kita masuk ke state sana. Oke. Nah, jadi ini kan digunakan untuk cleansing juga, karena getarannya itu mampu mengkalibrasi vibrasi ini kan semua vibrasi ya. Nah, mampu mengkalibrasi. Nah, jadi rumahku itu 2 kamar, yang satu isinya singing bowl semua, yang satu adalah tempat tidur dan untuk bekerja. Nyalakan laptop, nyalakan cahaya dan segala macam. Artinya gelombang elektromagnetiknya di sana kuat banget. Gitu. Nah, di sini rasanya dance banget, rasanya kuat banget. Jadi kalau duduk di sana kayaknya gitu ya? Iya, betul. Kalau di sini tegang dan sumpek gitu. Betul. Di sini kita bisa lebih rileks. Ya, ternyata itu karena elemen metal dan sering dibunyiin singing bowl. Wow. Nah, beberapa orang itu sering tanya, ini bisa buat mindahkan dalam tanda kutip makhluk astral nggak? Ya. Aku bilang gini, sebetulnya bukan memindahkan makhluk astral, karena kan ini apa yang aku pelajarin, apa aku praktekan ya. Semua di dalam semesta ini bergerak, ada getar, bervibrasi. Nah, termasuk yang tidak kelihatan, kalau kita kan masih ada fisik. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam satu tempat, orang yang punya fisik aja bisa belum tentu harmoni, ya kan? Nah, apalagi kita yang nggak bisa berkomunikasi langsung dengan tembok kah, dengan kursi kah, dengan pohon kah, dengan anjing kah, dengan kucing kah gitu kan. Nah,
kita menggunakan material-material ini termasuk kristal juga itu untuk mengkalibrasi menjadi medium antara kita dengan space ini. Wow. Gitu. Jadi aku menyarankan kalau kita masuk ke tempat yang udah lama nggak ditinggalin, tempatkan tanaman-tanaman, tempatkan elemen-elemen seperti ini, kristal, tempatkan binatang-binatang, ikan atau apa gitu. Itu untuk kalibrasi, sehingga kita masuk lebih nyaman. Iya. Gitu. Iya, kadang kita ngerasa ya kayak ruangan yang, aduh nih pekat banget, nggak enak banget vibe-nya atau apa gitu ya Kak ya. Jadi ini bisa membantu cleansing sebenarnya dan membuat Betul. lebih connect dengan vibration kita. Ya Betul. kan? Oke. Sip kalau gitu, makasih banget Kak Adel. Ya, ini aku bunyikan buat Caca. Oke. Caca bisa duduk tenang. Oke. Thank you Kak. Nanti aku tanya ya, aku semestinya merasakan apa nih. But kita mau say goodbye dulu sama semua beautiful souls yang udah nonton. Makasih banget buat Kak Adel udah datang ke sini, buat semua sharingnya karena sangat impactful banget. Sampai ketemu lagi di Mas yang berikutnya. I love you all. Thank you Kak Adel. Thank you.